Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kedua teman saya akan menjelaskan tugas topologi jaringan ini mulai dari desain yang sudah kami buat dan analoginya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Safar dengan NIM 37. Oke, jadi kita mulai dari router. Pada topologi ini tuh terdapat satu router, yaitu router R1 ini. Router ini tuh memiliki peran yang sangat penting dalam jaringan, yaitu sebagai gateway dan sebagai penghubung antar VLAN. Nah, karena jaringan ini tuh dibagi menjadi beberapa VLAN, maka dibutuhkan perangkat yang bisa melakukan inter-VLAN routing dan itu dilakukan oleh router. Nah, router ini tuh menggunakan metode yang disebut dengan router on-off-stick, yang artinya itu hanya menggunakan satu interface fisik yaitu gigabit, tetapi dibagi menjadi beberapa sub-interface untuk masing-masing dari VLAN-nya. Nah, untuk VLAN 10 ini, router ini menggunakan sub interface gigabit 10 dengan IP address-nya itu tuh 10.1. Dan untuk IP-nya ini berfungsi sebagai default gateway untuk seluruh perangkat yang ada di VLAN 10 ini. Nah, jadi setiap kali komputer di VLAN 10 ini ingin mengakses jaringan lain, maka datanya ini akan dikirim terlebih dahulu ke alamat ini. Selanjutnya router ini terhubung ke switch menggunakan satu kabel dari interface gigabyte ke port fast Ethernet pada switch. Nah, jadi port ini tuh dikonfigurasi sebagai mode terang. Oke, setelah dari router kita masuk ke switch ini. Nah, switch ini berfungsi sebagai penghubung semua perangkat dalam jaringan. Nah, jadi switch ini membagi jaringan berdasarkan VLAN sesuai dengan port yang telah dikonfigurasi. Nah, sekarang kita fokus ke VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini digunakan untuk bagian admin. VLAN ini memiliki network yaitu 10.0 dan juga di sini ada gateway-nya yaitu 10.1 yang berada di router. Dan untuk rentang IP-nya di sini yaitu dari 10.2 hingga 10.62. Dan ada broadcast-nya juga yaitu 10.63. Nah, pada switch VLAN 10 ini ditempatkan di port ini fast Ethernet 2 sampai fast Ethernet 5. Nah, jadi port-port ini tuh dikonfigurasi sebagai akses dan dimasukkan ke VLAN 10. Artinya itu perangkat yang terhubung ke port ini tersebut otomatis menjadi bagian dari VLAN 10 ini. Nah, perangkat yang termasuk dalam VLAN 10 ini yaitu ada PC ADM1, ada PC ADM2, dan juga ada PC ADM3. Nah, jadi cara kerjanya ini, jika PC ADM1 ini ingin berkomunikasi dengan PC ADM2 ini, karena mereka ini berada dalam VLAN yang sama, maka komunikasinya itu cukup melalui switch-nya aja. Nah, dan tidak perlu melewati router gitu. Nah, jadi tetapi jika PC adminnya ini ingin mengakses jaringan lain, misalnya ke VLAN yang berbeda, maka datanya itu tuh akan dikirim ke gateway yaitu ke 10.1 yaitu routernya. Router kemudian akan meneruskan datanya itu ke VLAN tujuannya. Oke. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nice. Oke, jadi pertama penjelasan untuk VLAN 20 akademik.
Jadi VLAN 20 digunakan untuk jaringan akademik yang terpisah dari VLAN lainnya agar lalu lintas data lebih terstruktur dan aman. Jadi untuk detail konfigurasi VLAN 20 adalah sebagai berikut. Ya, bisa dilihat networknya ya 192, 168 dan seterusnya. Kemudian gateway-nya bisa dilihat, lalu host range-nya, kemudian broadcast. Lalu ada beberapa PC yang termasuk di dalam VLAN 20 ini. Ya, ada PC AKD 1, 2, dan 3. Jadi mereka ini sudah terhubung ke switch melalui port yang telah dikonfigurasi sebagai access point VLAN 20. Ya. Kemudian gateway 192, 168, 1065 dikonfigurasi pada sub interface router yang terhubung ke switch melalui trunk 802.1Q. Dengan konfigurasi ini, perangkat VLAN 20 dapat berkomunikasi dengan VLAN lain melalui proses inter-VLAN routing di router. Oke, selanjutnya di VLAN 30 server, VLAN 30 VLAN 30 digunakan khusus untuk server sehingga layanan jaringan seperti file sharing, web atau layanan lainnya terpisah dari jaringan user, admin dan akademik. Pemisahan ini meningkatkan keamanan dan manajemen jaringan. Untuk detail konfigurasinya bisa dilihat network, gateway, host range, dan broadcast-nya. Lanjut, server terhubung ke switch melalui port FA10 sampai FA12 yang dikonfigurasi sebagai access point VLAN 30. Gateway VLAN 30 berada pada sub-interface router dengan encapsulation .1Q VLAN 30. Dengan demikian, server dapat diakses oleh perangkat dari VLAN lain sesuai dengan aturan routing dan kebijakan jaringan yang diterapkan. Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Rifki Arakana dengan yang 39. Untuk tadi kan desain dan analogi dari konfigurasi jaringan ini udah dijelaskan oleh kedua teman saya. Jadi sekarang kita akan mengkonfigurasi jaringan tersebut pada virtual mikrotik di VirtualBox. Oke, di sini saya sudah punya virtual mikrotiknya. Di sini tinggal login, admin, passwordnya kosong. Di sini kita buat password baru. Yang pertama kita akan cek interface. Jadi kita ketik interface free. Di situ ada ether 1 untuk koneksinya. Pertama kita akan membuat VLAN. Jadi kita Oke, pertama kita nambahin VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Oke, VLAN 20. VLAN 30. Enter. Oke, sudah menambahkan VLAN-nya, saatnya kita membuat IP gateway-nya.
Terus iya, interface VLAN. Oke. Oh, ini kita masuk ke dalam pembuatan HCP servernya. Jadi di DHCP servernya nanti otomatis dapat IP untuk perangkat yang terkoneksi, dan dia menggunakan IP pool untuk pool 10 dan pool 20. Oke, udah selesai untuk memberi DHCP server ke VLAN 20 dan VLAN 10. Saatnya kita melihat daftar-daftar VLAN. Pertama mungkin kita cek Oke, di sini kita bisa lihat untuk VLAN 10, 20, dan 30 itu sudah terkoneksi ke Ether 1. Sekarang kita cek IP address.
Oke, IP address sudah benar. Kalau kita cek IP DHCP server, oke, udah ada pool 10 dan pool 20. Kita coba. Oke, udah. Jadi untuk save backupan dari Mikrotik ini. Oke, sekarang kita coba buka Winbox, apakah sudah terkoneksi. Kita terbaca. Oke, jadi di sini ada satu IP dari Mikrotik yang sudah kita buat tadi dari VirtualBox. Kita sesuaikan ini untuk admin dan passwordnya. Kita connect. Oke, yang pertama kita akan ngecek IP address. Nah, di sini sudah ada IP addressnya yang tadi sudah kita buat, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Kita cek VLAN di menu interface. Nah, ini udah ada VLAN 10, 20, dan 30. Oke, lalu kita cek DHCP servernya. Di sini ada VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kita ke network. Di sini ada IP-nya, IP address dan gateway. Lalu kita akan cek file backup. Oke, di sini ada backupan tadi untuk konfigurasi yang tadi. Jadi mungkin segitu dulu dari kelompok kami, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.